Hai guys, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya Bayu Adi Pamungkas dari PT Rancang Reka Ruang. Kali ini kita akan membahas tentang plafon sesuai dengan request teman kita yang satu ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan video-video terbaru dari kami. Ceiling langit-langit atau plafon dapat didefinisikan sebagai permukaan interior di atas kepala yang menutupi batas sebuah ruangan. Ceiling sering digunakan untuk menyembunyikan konstruksi lantai dan atap. Area ini juga merupakan tempat favorit untuk dekorasi, baik dengan mengecat atau dengan memberikan pola relief. Apa sih fungsi plafon itu? Kegunaan dari plafon cukup banyak, di antaranya adalah penyedia ruangan instalasi mekanikal, elektrikal, serta plumbing atau MEP. Selain itu, ceiling juga merupakan ruang yang berguna untuk memasang komponen seperti speaker, perlengkapan cahaya, detektor api dan asap, penyiraman otomatis atau sprinkler, dan sebagainya. Meskipun begitu, plafon bukan merupakan elemen struktural dalam sebuah bangunan. Terdapat beberapa jenis plafon yang digunakan pada bangunan, salah satunya adalah plafon datar konvensional. Plafon jenis ini adalah plafon versi standar yang paling sering digunakan pada bangunan rumah. Plafon datar konvensional terdiri atas lembaran material plafon yang dipasang mendatar tepat di bawah rangka atap. Lembaran material plafon dapat berupa papan kayu atau bisa juga berupa lembaran anyaman bambu, seperti yang biasa ditemukan di rumah-rumah yang menonjolkan kesan tradisional. Lembaran tersebut umumnya dipasang pada jarak 2,5 hingga 3 meter dari lantai rumah. Namun, agar dapat menciptakan suasana ruang yang lebih luas, plafon datar konvensional bisa pula dipasang pada ketinggian lebih dari 3 meter dari lantai. Cara memasang model plafon datar konvensional terbilang paling mudah dibandingkan tipe plafon lainnya. Plafon datar konvensional sudah dapat memenuhi fungsi-fungsi dasar plafon. Akan tetapi, penggunaan plafon tipe ini akan menimbulkan kesan membosankan karena tidak ada sesuatu yang istimewa. Selain plafon datar konvensional, ada juga plafon expose dan plafon gantung. Yuk simak lebih detail tentang plafon expose dan plafon gantung, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap jenis plafon. Berikutnya, plafon expose. Pada plafon jenis ini, seluruh sistem struktural dan MEP dibiarkan terbuka, baik dengan warna normal ataupun dicat. Plafon expose semakin populer pada hampir setiap bidang. Tren arsitektur ini memberikan tampilan industrial sekaligus membuat ruangan menjadi semakin luas berkat peningkatan ketinggian. Di sisi lain, plafon expose membutuhkan perencanaan yang matang. Apabila proses perancangan dan pembangunan tidak maksimal, maka akan menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan akustik dan fitur MEP. Nah, apa saja kelebihan plafon expose? 1. Peningkatan pencahayaan alami dengan skylight. Efek ini sangat menonjol karena adanya cahaya alami yang dapat langsung masuk untuk menyinari bagian dalam ruangan rumah tanpa terhalang oleh material plafon. Untuk kelebihan yang kedua, desain interior terlihat modern. Plafon expose memungkinkan kreativitas desain dengan pencahayaan khusus dan perlengkapan perpipaan. Instalasi mekanik dan listrik dapat menjadi elemen dekoratif yang menambahkan ciri khas yang unik pada desain interior bangunan. Untuk yang ketiga, ruang ekstra. Plafon tertutup seringkali membuat ruangan tampak jauh lebih kecil dibandingkan yang sebenarnya. Sedangkan plafon expose memberikan efek ruang ekstra karena ruangan tampak menjadi lebih tinggi. Memiliki plafon expose juga memberikan ruang ekstra bagi udara panas naik sehingga membuat ruangan lebih sejuk. Di antara kelebihan plafon expose yang saya sebutkan tadi, plafon jenis ini juga memiliki kelemahan. Pertama adalah pemeliharaannya yang rumit. Plafon expose memerlukan pembersihan dan pengecatan ulang yang cukup rutin dibandingkan dengan plafon gantung. Ini membuat biaya perawatan plafon expose menjadi jauh lebih tinggi. Kedua, plafon expose dapat meningkatkan pengeluaran energi. Meskipun plafon jenis ini memiliki biaya material yang lebih rendah, namun kurang efektif sebagai penghalang perpindahan panas. Hal ini menyebabkan peningkatan perolehan panas pada musim panas dan udara panas cepat hilang pada musim dingin. Akibatnya, biaya untuk menstabilkan ruangan dengan AC akan meningkat. 3. Pertimbangan suara. Plafon expose memerlukan perawatan akustik karena tidak memiliki efek penyerap suara yang layaknya pada plafon gantung. Permukaan plafon expose biasanya menciptakan ruang gema yang membutuhkan solusi seperti bahan penyerap gema, seperti busa akustik ataupun material lainnya. Kelemahan keempat adalah biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Plafon expose memang membutuhkan lebih sedikit material dibandingkan plafon gantung.
Tetapi penghematan ini biasanya diimbangi dengan kebutuhan akan tenaga kerja tukang yang ahli untuk melakukan instalasi plafon ini, dan tenaga kerja yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Untuk kelemahan yang kelima adalah tenaga kerja yang harus terampil. Tampilan belum selesai dalam tanda kutip dari plafon ekspos tersebut sebenarnya adalah hasil dari tenaga kerja yang terampil. Untuk dapat memperoleh tampilan tersebut, butuh banyak pekerjaan dari tenaga kerja yang terampil. Ini berkaitan dengan beberapa kegiatan seperti pengecatan, saluran pipa, dan sebagainya. Tipe plafon populer selanjutnya adalah plafon gantung. Sesuai dengan namanya, plafon digantung dari struktur di atas, biasanya pada atap atau plat. Plafon jenis ini menciptakan ruang antara bagian bawah struktur dan permukaan atas plafon. Plafon yang ditangguhkan digantung di bagian bawah atap atau plat. Bracket mendukung serangkaian bagian logam yang saling terkait, membentuk sistem kisi atau balok di mana panel dapat dipasang. Bagian tersebut dapat dilepas untuk mengakses saluran dan pipa di atasnya. Kelebihan dari plafon gantung yang pertama, menyembunyikan pekerjaan saluran pipa dan kabel. Alih-alih melakukan perbaikan dan pengecatan yang mahal, plafon gantung dapat menyembunyikan ketidaksempurnaan visual yang tidak mempengaruhi kinerja instalasi MEP. Jenis plafon ini memungkinkan akses mudah ke sistem di atas untuk pemeliharaan. Untuk kelebihan yang kedua, instalasinya yang mudah dan cepat. Plafon gantung dapat dengan mudah dipasang di kantor dan rumah. Dalam bisnis di mana gangguan kerja minimal dibutuhkan, plafon gantung dapat diselesaikan dengan cepat oleh pemasang profesional. Ketiga, kedap suara. Plafon dengan fiberglass akan menghalangi suara dari luar. Berbeda dengan plafon drywall atau Ethernet, plafon gantung memberikan kualitas akustik yang lebih baik, sehingga polusi suara dari lantai sangat berkurang. Keempat, pemasangan komponen listrik yang mudah. Perlengkapan penerangan, ventilasi udara, dan peralatan lainnya dapat dengan mudah dipasang di antara panel langit-langit. Plafon jenis ini dapat mengakomodasi banyak perlengkapan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan ruangan. 5. Tahan api. Plafon gantung tahan api dapat memberikan perlindungan hingga 1 jam selama kebakaran untuk kemungkinan evakuasi seluruh pengunjung. Penghalang api tambahan dapat dipasang di atas plafon gantung untuk meningkatkan perlindungan. Untuk kekurangan plafon gantung, yang pertama adalah kehilangan ruang. Kerugian nyata dari plafon gantung ini adalah mengurangi ketinggian ruang. Akibatnya, ruang terasa lebih sempit dari luasan aslinya. Untuk yang kedua, adanya perubahan. Plafon gantung cenderung mengalami beberapa perubahan dan menunjukkan tanda-tanda perubahan warna seiring waktu. Oleh karena itu, perawatan yang cukup rutin diperlukan untuk memaksimalkan umur plafon jenis ini. Untuk kelemahan plafon gantung yang ketiga adalah biayanya yang lebih tinggi. Plafon gantung cenderung memiliki biaya material yang lebih tinggi dibandingkan dengan plafon ekspos. Namun biaya tambahan tersebut diimbangi dalam jangka panjang dengan biaya energi yang lebih rendah serta perawatan yang lebih mudah. Renovasi dan konfigurasi ulang juga lebih sederhana dan lebih murah. Nah, itu tadi pembahasan kali ini mengenai jenis plafon beserta kelebihan dan kekurangannya. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Kalau teman-teman ada yang membutuhkan konsultasi atau membutuhkan desain interior dengan plafon yang indah, bisa hubungi kami di R3 Studio melalui kontak deskripsi di bawah. Oke, sekian video kali ini dari saya, Bayu Adi Pamungkas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!